Halo, kembali lagi di sini, masih di channel Jalan Cerita yang membahas tentang konten spoiler. Sebelum kita lanjut ke jalan cerita filmnya, cuman mau ngingetin aja nih, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya untuk menerima update konten terbaru. Sediakan segelas kopi dan biskuitnya sambil duduk manis mendengarkan jalan ceritanya. City of Ember adalah film fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Gil Kenan berdasarkan novel tahun 2003 The City of Ember. Film ini berawal dari perkumpulan para insinyur, ilmuwan, dan arsitek terdahulu yang berkumpul untuk membangun kota bawah tanah dan melindungi generasi masa depan dengan meletakkan harapan mereka pada sebuah kota. Tidak ada yang tahu rahasia apa yang ada di dalam kota tersebut dikarenakan telah terkunci dan baru akan terbuka selama 200 tahun. Kota tersebut diwarisi dari wali kota ke wali kota selanjutnya, hingga akhirnya tibalah di wali kota ke-7 dan dia meninggal tanpa memberitahukan terlebih dahulu informasi kota tersebut, dan kota tersebut terabaikan dari generasi ke generasi, sedangkan kondisi kota sedikit demi sedikit hancur. Zaman pun telah berubah. Di sebuah rumah, seorang anak yang bernama Don Harrow sedang berbicara kepada ayahnya yang bernama Don sedang bersiap-siap untuk acara pelantikannya untuk mendapatkan pekerjaan di wali kota. Tiba-tiba saja listrik mati disebabkan oleh generator pada kota tersebut bermasalah dan tidak berapa lama kemudian hidup kembali listriknya. Acara pelantikan pun akan segera dimulai. Wali kota telah tiba untuk acara tersebut bersama rombongannya. Entah kenapa kok di sini wali kotanya perutnya buncit ya, kayak di Indonesia aparatnya pada buncit-buncit. Di tempat lain, seorang anak gadis yang bernama Lina sedang buru-buru ke acara tersebut. Ia pun akan dilantik di hari itu, namun ia terlambat dan berlari menuju tempat itu. Tibalah saat pemilihan pekerjaan. Di sini pekerjaan diacak seperti undian oleh wali kota. Ketika Lina mengambil kertas yang akan menjadikan pekerjaannya, dia pun mendapatkan pekerjaan menjadi tukang pipa air atau bekerja di PAM. Dia kurang senang mendapatkan pekerjaan tersebut. Begitu juga dengan Don yang mendapatkan pekerjaan menjadi penyampai pesan. Padahal ia ingin sekali mendapatkan pekerjaan di bagian generator. Tapi pada akhirnya Don dan Lina pun saling bertukar pekerjaan. Lina pun berlari dengan semangat mengabarkan ke neneknya bahwa dia telah bekerja. Lina pun sampai di rumah dan berbicara kepada neneknya. Lantas ia menanyakan di mana adiknya, dan neneknya memberikan tali yang menuju ke adiknya di suatu ruangan. Namun sini berpindah ke Don yang sedang diberi hadiah oleh ayahnya karena pelantikannya. Don pun disuruh mencari tahu kegunaan alat tersebut yang diberikan oleh ayahnya. Setelah menerima hadiah dari ayahnya, Don pun lalu pergi meninggalkannya. Tiba-tiba saja di pusat kota ia melihat sesuatu di dekat patung, dan ternyata itu adalah sebuah kupu-kupu yang ukurannya sangat besar dari biasanya. Nggak tahu ya kenapa kok bisa jadi sebesar ini. Don melihat bahwa kupu-kupu tersebut sayapnya patah. Lantas ia mengikat tali sepatunya ke kupu-kupu tersebut. Scene pun berpindah ke Lina di mana ia sedang menidurkan adiknya sampai tertidur sambil memutarkan rekaman suara ayahnya dengan cara di kayu seperti sepeda. Cukup unik ya guys. Di satu sisi, Don pun berhasil membuat kupu-kupu yang ia tolong tersebut bisa terbang kembali dengan cara mengikatkan tali sepatunya ke sayapnya yang patah sehingga bisa terbang kembali. Tibalah di mana mereka mulai bekerja, di mana Lina bekerja sebagai penyampai pesan, sedangkan Don bekerja sebagai tukang ledang atau PAM. Mereka pun bekerja dengan semangat, namun ketika Lina pergi ke rumah kaca untuk menyampaikan pesan, tiba-tiba saja muncul seorang pria yang entah datang dari mana membawa kaki kumbang yang besar. Dia pun langsung ditangkap oleh petugas dikarenakan telah melanggar. Lina pun melihat kaki hewan tersebut dan lantas mengambilnya. Di tempat lain, Don pun sedang memperbaiki pipa air yang bocor bersama Sul. Setelah memperbaiki pipa tersebut, mereka pun kembali ke ruang kendali. Di sana Don banyak bertanya mengenai generator, tetapi Sul tidak menjelaskan dikarenakan itu bukan pekerjaannya. Sul pun lantas tertidur. Ketika Sul tertidur, diam-diam Don mengambil denah yang ada di kantong Sul dan melihatnya. Tiba-tiba ia melihat ada satu lorong yang telah dihapus
sana ada sebuah ruangan, hanya saja pintu tersebut tidak bisa dibuka menggunakan kunci. Ia pun memutuskan untuk mencari. Namun ketika di lorong, ia melihat kantor yang keluar dari sebuah ruangan dan ternyata itu merupakan ruangan penyimpanan makanan. Ketika ia masuk ke dalam, dia dikagetkan dan diusir oleh pelopor yang merupakan orang yang menjaga tempat penyimpanan tersebut. Dun pun lalu pergi dari tempat itu, namun tiba-tiba saja listrik padam sehingga menjadi gelap gulita. Di situ dia bertemu dengan Lina, dan Lina pun menceritakan kejadian di rumah kaca tentang orang yang kembali dari tempat yang tidak dikenal. Ketika listrik telah menyala, Dun pun harus kembali ke pam, namun Lina memanggilnya dan memberikannya kaki hewan yang ia temukan kepadanya. Ketika Lina sampai di rumah, ia melihat neneknya sedang mencari-cari sebuah kotak yang merupakan peninggalan kakek buyutnya. Dan ketika Lina melihat adiknya, ia pun melihat kotak tersebut dan mengambilnya, lantas saja membuat neneknya senang dan mau menjelaskan suatu hal yang penting tentang kotak tersebut. Hanya saja neneknya menjadi lupa apa yang mau dijelaskan. Di tempat lain, Dun pun melihat generator yang terbakar dan sudah tidak ada harapan lagi kalau generator tersebut tidak akan bertahan lebih lama lagi. Sampai tiba suatu ketika Lina mendapat pesan untuk menyampaikan pesan tersebut ke balai kota. Di sana ia melihat lukisan kakek buyutnya, dan yang membuatnya penasaran adalah dia melihat kakek buyutnya memegang sebuah kotak sama persis seperti yang ia temukan. Ia pun lantas menanyakan kepada wali kota tentang kotak tersebut, namun wali kota tidak mau menjawabnya. Di tempat lain, Dun dan ayahnya sedang memeriksa kakek hewan yang Lina kasihkan berdasarkan sebuah buku tentang hewan. Hanya saja dalam buku tersebut, hewan itu berukuran sangat kecil, berbeda dengan ukuran kakek hewan yang Lina temukan. Di sisi lain, Lina pun kembali ke rumah dan langsung memeriksa isi dari kotak tersebut. Dan ia menemukan sebuah kertas petunjuk, hanya saja dia belum mengerti tentang kertas tersebut. Dan dia pun menemukan sebuah benda yang mirip seperti kaca. Dia pun bertanya kepada kawannya, namun kawannya tersebut pun tidak mengetahuinya. Hingga akhirnya ketika neneknya diperiksa oleh dokter, dan dia pun meminta tolong kepada dokter tersebut untuk memeriksa adiknya Poppy. Dan ketika diperiksa oleh dokter tersebut, ternyata ada sebuah kertas yang nyangkut di tenggorokan adiknya itu dan berhasil dikeluarkan. Ketika dia hendak memeriksa kertas tersebut, tiba-tiba saja listrik mati lagi, dan setelah hidup kembali, dia memeriksa neneknya. Ternyata neneknya telah meninggal. Lina dan adiknya pun lantas tinggal di tempat seorang perempuan, dan di tempat itulah dia membuka kembali kotak tersebut dan menyusunnya satu persatu dan menunjukkan kepada Dun tentang kertas tersebut. Setelah melihat tulisan di kertas tersebut, Dun pun teringat sesuatu, dan ia pergi mengajak Lina ke tempat pelantikannya dan melihat isi buku yang dibaca oleh wali kota. Namun belum lama mereka melihat isi buku tersebut, seorang petugas datang dan hampir memergoki mereka, tetapi mereka berhasil kabur. Hingga pada suatu ketika mereka berdua menyelidiki sebuah ruangan yang telah dihapus dari dana kota tersebut, dan ketika mereka berhasil membuka ruangan tersebut, betapa terkejutnya mereka bahwa yang berada di ruangan tersebut adalah sang wali kota yang sedang tertidur, dan ruangan tersebut pun penuh dengan api. Mereka pun meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumahnya Lina sambil membicarakan kejadian tersebut. Ketika Lina hendak menidurkan adiknya, dan Donlah yang mengayuh rekaman suara ayahnya Lina. Hingga suatu ketika sampailah pada suara berikutnya, dan ternyata suara yang mendalam rekaman tersebut merupakan suara ayahnya sendiri. Don pun langsung bergegas pulang dan langsung bertanya kepada ayahnya bahwa ayahnya pernah mencoba untuk meninggalkan kota namun gagal. Don mengatakan bahwa para pembangun kota bawah tanah telah meninggalkan instruksi untuk meninggalkan kota tersebut dalam keadaan darurat. Di sisi lain, Lina pun pergi ke balai kota untuk melaporkan wali kota mereka yang telah mengambil persediaan makanan mereka. Namun ia dijebak dan wali kota hendak mengambil kotak yang ia miliki, namun gagal dikarenakan listrik padam, dan Lina pun berhasil kabur dengan membawa kunci milik wali kota yang mirip dengan punyanya. Otomatis mereka langsung menjadi buronan kelas kakap dan dicari hingga penjuru kota, namun mereka berhasil bersembunyi dari kejaran petugas.
Mereka pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kota dengan mencari instruksi dari kertas tersebut. Tetapi sebelum mereka pergi, mereka menjemput adiknya Lina ke balai kota terlebih dahulu. Selanjutnya mereka pun pergi ke PAM untuk mencari petunjuk berdasarkan instruksi yang ada di kertas tersebut. Pada awalnya mereka masih kesulitan untuk masuk ke ruang generator dikarenakan mereka tidak mempunyai kunci ruangan tersebut. Hingga akhirnya Lina melihat ada sesuatu di belakang loker tersebut berdasarkan DNA kertas yang ia pegang. Setelah berusaha mencari-cari di loker tersebut, akhirnya salah satu loker tersebut terbuka dan mereka menariknya. Dan ternyata itu bukanlah sebuah loker, melainkan sebuah sampan. Mereka pun mengikuti instruksi selanjutnya. Sampan itu pun tiba-tiba berjalan otomatis menuju ruang generator diikuti oleh sampan selanjutnya. Sesampainya di depan pintu ruang generator, pintu ruangan generator itu pun terbuka sendiri sampai akhirnya sampan tersebut sampai di sungai dan jatuh secara otomatis serta hancur terlindas oleh kincir air generator. Melihat hal itu, Lina pun langsung membaca instruksi selanjutnya. Mereka pun mengakses ruangan kontrol darurat yang telah 200 tahun belum dibuka dengan menggunakan kunci generator. Mereka pun mematikan kincir air 1 dan kincir air 2 generator tersebut. Tiba-tiba saja kincir air tersebut bergerak turun dan pintu air pun terbuka yang sebelumnya tertutup oleh kincir air. Mereka pun memberanikan diri untuk menaiki sampan tersebut dan terjun ke air. Sampan tersebut pun terbawa oleh arus sungai yang menyusuri lorong demi lorong hingga akhirnya mereka tiba di sebuah dermaga dan menaiki anak tangga yang panjang sekali. Ketika sampai di atas dan mereka keluar dari sebuah bunker atau goa gitu, yang ada hanya kegelapan dan mereka pun sedih. Ternyata yang orang bilang itu benar, bahwa di luar sana yang ada hanya kegelapan. Hingga akhirnya mereka pun tertidur dan terbangun dikarenakan ada sebuah sinar muncul menyinari tempat tersebut. Ternyata sinar tersebut merupakan matahari. Mereka pun sangat bahagia. Mereka pun mengirimkan pesan bahwa mereka berhasil keluar dari kota tersebut melalui sebuah batu yang dilepaskan ke dalam lubang, yang ternyata di bawah merupakan kota ember yang telah mereka tempati selama 200 tahun. Batu tersebut pun jatuh di tangan yang tepat, yaitu jatuh di tangan ayahnya John, dan film pun selesai. Terima kasih ya telah menonton, dan jangan lupa share pendapat kalian di kolom